Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat sore hari ini kita boleh ada dalam persekutuan, seberapapun kita yang ada, kita bersekutu kepada Tuhan. Tuhan yang kita datangi di tempat ini adalah Tuhan yang layak terima pujian, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus. Oleh sebab itu di tahun 2024 ini kita memasuki 11 hari sudah kita lewati. Dan kalau hari ini kita masih boleh ada, Tuhan berikan kita kekuatan dan kesehatan. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan, berdaulatlah Engkau di tengah-tengah persekutuan pada malam hari ini. Siaplah hati kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Katakan kudus.
Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Allah yang Maha Kudus. Kami sembah Kau Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna nyata kami alami dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Tiada kata lain selain pujian, syukur, hormat kepada Engkau Tuhan.
tahun 2024 ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Banyak hal yang boleh kami lalui, pergumulan, penderitaan, persoalan yang menurut daging kami sangat sulit kami hadapi. Kami tidak mampu Tuhan Yesus. Tetapi kalau kami boleh memasuki tahun 2024 ini dan Engkau masih memberikan kami kekuatan melalui semua karena anugerah-Mu. Mari naikkan setiap pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali kita yang ada di ruangan ini, mari sembah Dia. Naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Roh Kudus menjamah hatiku, ini hidupku Tuhan. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di
hari ini hadirat-Mu terus bekerja di tengah-tengah ibadah doa kami di malam hari ini. Karena kami tahu bahwa ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami mengalami jamahan Tuhan. Di situ kami mendapat kekuatan, kelegaan yang selama ini kami rindukan. Dan terima kasih lewat ibadah perdana di doa malam tahun 2024 ini. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami percaya tidak berhenti sampai berbicara dalam hidup kami semua ya Tuhan. Engkau bekerja dalam kehidupan kami semua. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami, Engkau sampaikan semuanya itu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus teramat baik buat kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan terus bekerja di tengah-tengah ibadah doa kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa dapat berdiri teguh, bertahan di tengah-tengah kondisi yang sukar ini, hanya ada satu tempat yang teraman, yaitu ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini lewat ibadah yang perdana doa malam, kita sama-sama mau belajar lewat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 4 ini ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-42, di sana berbicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan ayat ini diawali di mana peristiwa Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya ia harus melalui, untuk sampai ke Galilea, Yesus harus melalui yang namanya satu kota Samaria. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pada saat Yesus berjalan, jelas di sana dikatakan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, menurut versi firman Allah yang hidup, di sana mengatakan bahwa Alkitab mengatakan kira-kira waktu mendekati kampung yang bernama Sikar, di ayat 4, 5 pun di sana dikatakan ya, di ayatnya yang kelima dari pasal 4. Yesus tiba di sumur Yakub. Yesus merasa penat, dia merasa gerah sekali ya. Kenapa? Karena perjalanan yang dilalui bukan perjalanan yang dekat, tetapi perjalanan yang jauh. Dan Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-6,
dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi bisa dibayangkan perjalanan Yesus tidak mudah untuk bisa sampai akhirnya ada di kota Samaria. Dan di sana dia ada, dikatakan dia duduk dekat dengan sumur Yakub. Di situ dia duduk dan yang namanya orang gerah, panas dalam perjalanan pasti membutuhkan air minum, makanya ada di sumur. Tetapi satu hal, bukan air minum yang dibutuhkan Yesus sebenarnya, tetapi ada jiwa yang Yesus mau selamatkan pada saat itu, yaitu wanita Samaria. Karena lewat wanita ini Tuhan akan pakai kehidupan wanita ini menjadi pribadi yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Samaria. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kenapa? Karena Yesus juga membutuhkan pada saat itu. Dan apa respon dari wanita ini? Di ayat ke-8 dikatakan, sebab ketika Yesus meminta minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini benar, faktanya benar Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang Yahudi mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Bapak Ibu bisa membaca kembali, kalau Bapak Ibu sudah berulang-ulang membaca dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan menemui di sana alasan mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan Yesus di sini akhirnya percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus terus berlanjut. Tidak hanya ketika Yesus meminta air minum akhirnya wanita ini akan memberikannya. Tetapi percakapan ini terus berlanjut sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus terus bercakap dengan wanita ini, sampai Yesus, kalau saya katakan, ngorek kehidupan wanita ini. Bapak Ibu, tidak ada dari kita yang ketika hidup kita dikorek, apalagi hidup masa lalu kita, dikorek kita itu merasa senang, benar ya? Tidak ada. Tapi wanita ini ketika dia berbicara dengan Yesus, dia bercakap-cakap dengan Yesus. Wanita ini luar biasa. Dia membiarkan hidupnya untuk saya katakan untuk dikorek sama Tuhan. Sampai apa? Sampai akhirnya lewat hidupnya dia dipakai Tuhan. Wanita Samaria ini Bapak Ibu Saudara, memang tidak dikatakan dengan jelas bahwa dia adalah seorang pelacur. Tetapi lewat percakapan dari Yesus dan wanita Samaria ini, Alkitab jelas mengatakan bahwa, kita lanjut di ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi percakapan ini terus berlanjut ya Bapak Ibu. Sampai di ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu. Apa hubungannya ketika wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini meminta, akhirnya Yesus kan berkata,
ayat sebelumnya dikatakan bahwa jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Karena Yesus berkata pula di kalimat selanjutnya, karena barang siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Wanita ini pasti menunggu jawaban dari Yesus. Bahkan menunggu tindakan dari Yesus untuk memberikan air yang dibutuhkan oleh wanita ini. Tetapi apa jawab Yesus kepada wanita ini? Jawab Yesus kepada wanita ini di ayatnya yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Sepertinya tidak sambung. Istilahnya kalau kita ngomong, kok nggak nyambung ya? Kok nggak nyambung? Tapi inilah Yesus. Yesus sedang memproses wanita ini. Dan luar biasanya, ketika wanita ini diproses oleh Tuhan, wanita ini memberikan dirinya untuk terima prosesnya Tuhan. Dimulai sebelum dia dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya dikorek Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata di malam hari ini, tidak ada dari kita, kalau hidup kita dikorek sedikit sama orang gitu, kita senang, benar nggak? Apalagi masa lalu kita dikorek-korek gitu, kita nggak senang ya. Tapi Yesus memulai kepada wanita ini, wanita Samaria ini, panggillah suamimu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa wanita ini tidak punya suami? Yesus tahu. Sampai akhirnya apa yang Yesus minta dari wanita ini? Yesus minta kejujuran dari wanita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayatnya yang ke-17 berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak usah komen banyak, tidak usah ngomong banyak. Ada terus dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mengalir ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi Tuhan mau kita jujur kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu jujur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau sampai akhirnya di ayat 21 sampai 24 tadi yang kita baca. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Bukan berbicara tentang penyembahannya. Bukan berbicara tentang di mana tempat dia menyembah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena selanjutnya percakapan mereka di sini akhirnya berbicara tentang bagaimana orang Samaria itu menyembah di gunung yang Alkitab katakan juga di sini gunung yang bernama, kalau Bapak Ibu melihat di dalam versi firman Allah yang hidup, jelas sekali di sana dikatakan ada gunung yang dikatakan Gunung Gerisim. Gunung Gerisim di mana Allah ketika orang Israel mendengarkan perkataan Tuhan, Tuhan akhirnya berkata di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 bahwa ketika mereka sudah menerima berkat Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka harus mengucapkan berkat di atas Gunung Gerisim. Itu yang menyebabkan orang-orang Samaria mereka itu menyembah kepada Gunung Gerisim. Selama ini mereka menyembah di Gunung Gerisim, tidak tahu siapa yang mereka sembah, tetapi ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria ini, ada hal yang Tuhan inginkan. Pertama, Tuhan mau mengubahkan wanita Samaria ini. Yang penting wanita Samaria ini meresponi. Jadi ketika kita mau menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kita mau mengalami perubahan dalam hidup ini. Responi setiap apa kata Tuhan. Sekalipun itu menyakitkan secara tubuh kita, secara jasmani, secara daging kita. Tapi ketika kita responi, maka yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita lihat, Yesus berkata kepada wanita ini bahwa benar bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Berarti bisa kita tebak wanita ini pekerjaannya apa Bapak Ibu Saudara?
seorang pelacur. Tetapi apakah seorang pelacur tidak bisa dipakai Tuhan? Saya mau katakan, orang-orang yang dipakai Tuhan, di dalam Alkitab mereka ada banyak mereka yang gagal. Tetapi ketika mereka meresponi firman Tuhan, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Ada bahkan Musa, seorang yang minder, yang dia katakan saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berbicara di depan umum. Dia orang yang minder, tetapi ketika dia mau meresponi apa yang menjadi maunya Tuhan, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Di malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan korek hidup kita, relakan hati kita untuk dikorek oleh Tuhan. Amin. Relakan hati kita untuk dikorek oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Dan selanjutnya di ayat yang ke-29, ayatnya yang ke-19 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Akhirnya ketika dia membiarkan dirinya untuk dikorek sama Tuhan, dia akhirnya menyadari bahwa ternyata yang diajak bicara, yang mengajak dia bicara adalah Tuhan. Yang mengajak dia bicara adalah seorang pribadi yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat kenapa wanita ini datang menimba air di siang hari, bahkan pukul 12 siang, itu bukan sesuatu yang secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena wanita ini terkenal seorang pelacur. Makanya ketika dia keluar pun wanita-wanita pada zaman dahulu keluar itu tidak dengan wajah yang terlihat seperti kita begini ya, tetapi menggunakan kerudung. Dia keluar pada hari yang Alkitab katakan pada kira-kira 12 siang. Matahari pas jam segini, apalagi Blitar masih diselimuti dengan panas, suhu yang panas ya Bapak Ibu. Bisa rasakan panas yang begitu penat, begitu luar biasa. Wanita ini karena dia tahu seorang pelacur, dia sadar dirinya akan keberadaannya. Dia adalah orang yang tidak layak. Bahkan ketika diketahui oleh orang-orang akan menghakimi hidupnya. Tetapi pada saat itu ketika dia bertemu dengan Yesus korek hidupnya. Dia biarkan hatinya, dia relakan hatinya untuk dikorek. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalimat selanjutnya berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, yaitu Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Akhirnya wanita ini, kalau Bapak Ibu lihat, saya mau membacakan Bapak Ibu Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 sampai 21 menurut versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan Bapak Ibu buat kita semua. Menurut versi firman Allah yang hidup, kalau mungkin bisa minta tolong ditampilkan. Saya catat di sini. Dikatakan, tetapi wanita ini berkata kepada Yesus, tetapi mengapa kalian orang-orang Yahudi bersikeras bahwa Yerusalem adalah satu-satunya tempat berbakti, sedangkan bagi kami orang Samaria tempat berbakti adalah di sini, di Gunung Gerizim, di tempat nenek moyang kami berbakti. Ayat 21, Yesus menjawab, akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi apakah kita berbakti kepada Bapa di sini atau di Yerusalem. Jadi ketika wanita ini meresponi firman Tuhan, akhirnya dia berkata bahwa nenek moyang kami itu menyembahnya di Gunung Gerizim ini. Kenapa orang Yahudi itu menyembahnya di Yerusalem? Akhirnya Yesus memberikan pengertian kepada wanita ini, menyingkapkan kepada wanita ini bahwa urusan berbakti, urusan kita datang menyembah kepada Tuhan, itu bukan bicara tentang lokasi, bukan bicara tentang tempat, tetapi urusan bagaimana si penyembah itu datang kepada Tuhan.
rasa haus kita mau datang kepada Tuhan dimanapun tempatnya. Dan akhirnya Tuhan berkata kalimat selanjutnya menurut Alkitab, menurut versi firman Allah yang hidup. Karena yang terpenting bukan tempat di mana kita berbakti. Perhatikan ini, tetapi cara kita berbakti. Apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh? Apakah kita mendapat pertolongannya? Kebaktian semacam inilah yang dikehendaki Allah Bapa dari kita. Akan tetapi kalian orang Samaria sedikit lagi mengetahui tentang Dia, sehingga kalian menyembah dengan membabi buta, sedangkan kami orang Yahudi mengetahui segala sesuatu tentang Dia. Sebab keselamatan itu datang ke dunia ini melalui orang Yahudi. Hal yang Tuhan mau kita mengerti lewat apa yang disampaikan Tuhan kepada wanita Samaria ini. Kalau mau menyembah Tuhan bukan berbicara tentang lokasi. Puji Tuhan, kita diberikan tempat untuk dapat beribadah bersama-sama, untuk berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan. Akhirnya ketika kita bersatu hati menaikkan pujian, kita lebih dikuatkan lagi. Kenapa? Ternyata kita tidak sendiri, Bapak Ibu. Bahkan di saat kita menyembah Tuhan, kita tidak sendiri. Ada banyak orang yang rindu. Dan ketika berbakti bukan bicara tentang tempat. Tuhan berkata, tetapi cara kita berbakti. Kenapa? Di sini berarti berbicara tentang si penyembah, pribadi dari orang yang menyembah. Dan Alkitab mau mengingatkan kita bahwa penyembahan yang berkenan kepada Allah itu bukan berbicara tentang tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya. Penyembahan yang berkenan bukan berbicara tentang sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita persiapkan dalam bentuk berupa bahan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Rasa haus kita kepada Tuhan. Karena air yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan tadi yang kita baca. Kalau air yang kita minum dari sumur, Tuhan berkata kepada wanita Samaria ini, air yang kamu minum ini dari sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan adalah air yang di Alkitab katakan kau tidak akan haus lagi. Di situ berbicara tentang hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di sini bukan berbicara ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa berbicara tentang penyembahan bukan berbicara tentang apa yang kita bawa berupa bahan materi dan lain sebagainya. Tetapi di sini berbicara tentang hidup kita. Penyembahan ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Karena tingkat pengenalan kita kepada Tuhan itu akan mempengaruhi rasa hormat kita. Rasa sungguh-sungguh kita di dalam kita menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika wanita Samaria ini, dia akhirnya mengetahui bahwa Yesus yang mengajaknya berbicara adalah Yesus. Akhirnya dia sebenarnya ingin tanya, bagaimana saya mau menyembah? Apakah saya harus ke Yerusalem sama seperti orang Yahudi? Sedangkan bagi kami orang Samaria, kami harus menyembah Tuhan, kami harus menyembah kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kami adalah menyembah di gunung ini, di Gunung Gerizim. Akhirnya Tuhan berkata, bukan bicara tentang tempat, tapi bicara tentang hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita haus akan Tuhan, Tuhan akan memenuhi setiap dahaga kita. Dan itu tidak kita dapati di tempat lain. Hanya ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan benar-benar kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan untuk mengenal Tuhan secara pribadi, di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita tahu bahwa keselamatan benar datang dari bangsa Yahudi. Melalui Tuhan Yesus Kristus.
Ketika kita mengetahui bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita, ada rasa kagum kita kepada Tuhan, ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi kita datang bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi benar-benar kita rindu datang dan berjumpa Sang Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang penyembahan bukan bicara tentang apa yang kita berikan, tapi bagaimana hidup kita. Dan yang Tuhan mau hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam apa? Roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup yang benar itu akan terjadi karena Yesus sudah membenarkan hidup kita semua. Amin. Dari keadaan yang berdosa, dari keadaan posisi yang tidak benar, dibenarkan. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita dapatkan dari manusia. Karena terkadang manusia ketika kita benar kita bisa disalahkan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan dari posisi salah kita dibenarkan. Itu sebabnya karena kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tuhan mau kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin yang dulu kita hidup kita tidak benar. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk tetap terus bertahan. Di tengah kondisi apapun ke depan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Sama seperti wanita Samaria ini. Hidupnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Hidupnya tidak benar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi kesaksian bagi orang-orang di Samaria. Akhirnya orang-orang Samaria, satu kota itu menyembah Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal yang luar biasa? Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan hal yang Tuhan mau dari seorang penyembah adalah, dan yang harus kita miliki, yaitu mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sama seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, dia tidak ragu untuk datang kepada bapaknya. Karena dia percaya bahwa ketika dia memiliki keintiman dengan bapaknya, maka segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Dia bisa curhat apa saja. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu kembali, Bapak Ibu bawa Alkitab yang di dalam HP. Menurut versi firman Allah yang hidup yang tadi saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita beribadah, apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh berarti kita itu benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam kebaktian itu apakah kita benar-benar mendapatkan pertolongannya? Pertolongannya itu tidak langsung blek diturunkan kepada kita, tidak. Tapi hari itu di saat ini kita datang kepada Tuhan. Apakah kita merasakan jamahannya dalam hidup kita? Apakah kita menikmati jamahannya dalam hidup kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini Tuhan mau kita terus memiliki keintiman di dalam roh. Dan roh itu, roh Allah, roh kudus itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Dan terus berkarya dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar intim. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, ya ibadah hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau ketika kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang tanpa sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh. Dalam roh berarti ada keintiman kita. Jadi roh kita, roh yang ada dalam kita kontak dengan Allah. Dan menyembah Dia di dalam kebenaran berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
bukan sesuai dengan apa mau kita, maka kita akan melihat penyembahan itu yang akhirnya Tuhan katakan. Saya kembali di dalam versi firman Allah yang hidup, kebaktian semacam itulah yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Rasa haus kita akan dipenuhi, dahaga kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Ketika kita datang benar-benar kepada Tuhan. Saat kita datang, kita mau dikorek oleh Tuhan. Tuhan korek kita itu banyak kali lewat firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia mau kita benar-benar menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Dan relakan hati kita untuk dikorek oleh Tuhan. Sama seperti wanita Samaria ini. Saat kita dikorek oleh Tuhan, relakan hati kita. Dan biarlah hati kita benar-benar kita mau tertuju kepada Tuhan. Kita benar-benar mau terus mengenal Dia dengan benar. Karena pengenalan kita mempengaruhi cara kita bersikap. Cara kita bertindak. Dan teruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan teruslah menjadi penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Wanita ini luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan ketika akhirnya murid-murid datang. Selesai percakapan wanita ini dengan Tuhan Yesus. Wanita ini pergi mengabarkan kepada orang-orang di Samaria. Karena dia tidak mau bahwa keselamatan itu dia terima sendiri. Dia tidak mau bahwa hanya dia yang mengetahui dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memuaskan dahaganya. Tapi dia beritakan itu dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Malam hari ini Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Relakan hati kita dikorek oleh Tuhan. Hidup kita dikorek oleh Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau bicara tentang penyembahan, bicara tentang korban bakaran, kita tidak sanggup. Karena setiap kita terbatas. Tetapi ketika kita bawa hidup kita, benar-benar mengenal Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Saat kita datang kepadanya, kita biarkan roh kita terus kontak dengan Tuhan. Ada keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Dan kita terus hidup sesuai dengan firman-Nya. Dia akan memampukan kita untuk terus bertahan. Sekalipun kondisi yang sulit, Dia mampukan kita untuk terus bertahan. Dan kita akan menjadi saksi, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembah. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati Tuhan. Malam hari ini kami datang di hadirat-Mu. Ku bersembahkan, sadar, kami sadar akan keberadaan kami Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
bahwa yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukan apa yang kita persembahkan, bukan banyaknya penyembahan kita, tetapi bagaimana hidup kita menjadi seorang penyembah yang benar-benar merelakan hidup kita untuk dikorek oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan, sehingga setiap hal yang mana penuh dengan kedagingan, Tuhan mau angkat semuanya, sehingga hidup kita benar-benar menjadi seorang penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau bicara tentang penyembahan orang Israel pada zaman perjanjian lama, pasti kita semua tidak bisa. Kita tidak mungkin mendapat yang namanya pengampunan dosa dari orang yang bersalah, dibenarkan, tidak mungkin. Karena kita tidak sanggup. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan ingatkan kita, jadilah seorang penyembah yang benar-benar haus kepada Tuhan, yang benar-benar memiliki rasa haus. Dan malam hari ini setiap dahaga kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan di malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah penyembahan. akhir ibadah kami Tuhan,
Kami menaikkan syukur kami yang melimpah kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dan luar biasa buat kami semua. Malam hari ini kami diingatkan bahwa betapa kami berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kami. Di masa lalu kami Tuhan mau bereskan semuanya ketika kami datang di hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, Tuhan mau hidup kami benar-benar kami mengenal siapa Bapa kami. Bapa kami adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang sudah membenarkan kami orang-orang yang berdosa lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah terbesar dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan untuk terus meresponi firman-Mu dengan terus hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Sehingga di saat kami menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus, maka kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau belajar terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan pakai kami sama seperti wanita Samaria. Kami pun dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Dan biarlah kami terus ya Tuhan Yesus, ya Tuhan melakukan apa yang menjadi mau-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dan kami percaya kami semua yang hadir malam hari ini, dahaga kami dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang dengan penuh sukacita, karena Engkau Allah yang sudah melawat hidup kami semua. Malam hari ini Tuhan, ya Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang akan terus bekerja. Dan di malam hari ini kami bersatu hati membawa pelayanan di hari Sabtu besok. Khususnya pelayanan Natal level up Tuhan. Anak-anak muda akan berkumpul. Mereka akan diberkati lewat ibadah pada esok hari yang akan dilaksanakan. Dan Engkau mempercayakan hamba-Mu Bapak Stefanus Edi untuk melayani ya Tuhan anak-anak muda remaja. Kami percaya isi hati-Mu akan Tuhan sampaikan semuanya. Dan kami tahu Tuhan akan pakai setiap pelayan-pelayan yang ada dengan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Dan ibadah hari Minggu, ibadah anak sekolah Minggu, ibadah umum, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya ibadah kami bukan hanya sekedar rutinitas. Kedatangan kami bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kami rindu Tuhan. Setiap ibadah yang kami lakukan, kami mau berpesta di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan persiapkan, ya Tuhan, Tuhan percayakan untuk melayani. Malam ini kami berdoa, biar mereka hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga tatkala melayani, mereka menarik hadirat Allah turun di tengah-tengah ibadah kami. Dan ibadah kami hari Minggu, di tiap minggu yang kami lakukan, menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Menjadi ibadah yang ya Tuhan Yesus, mana hadirat Allah kami rasakan di tiap ibadah kami, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga Bapak Gembala kami akan melayani. Kami percaya rahasia firman-Mu Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Apa yang mau Tuhan sampaikan semuanya itu. Sehingga hidup kami umat-umat-Mu semakin dibentuk dari hari ke hari sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya pimpinan Tuhan ada dalam hidup kami semua. Sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di malam hari ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami mau terima berkat anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, terus menyertai hidup kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam.